Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021, dilayani oleh Saudari Karsten Anindya Putri Kasih SSI Teol dari GKI Madiun. Yang kedua, pemanggilan calon pendeta untuk tahap perkenalan. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat sampai warta tanggal 16 Mei 2021, maka majelis jemaat akan memanggil untuk memasuki tahap perkenalan selama 6 bulan, dari bulan Juni sampai Desember, atas diri Saudari nama Karsten Anindya Putri Kasih SSI Teol. Alamat Jalan Catur Jaya 10, nomor 98, Madiun. Yang ketiga, kebaktian Pentakosta. Terkait dengan kebaktian Pentakosta 2021, mari kita simak video berikut.
Sekian wartalisan yang kami sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami undang untuk berdiri. Umat Tuhan, sungguh besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Sungguh agung dan bersemarak pekerjaan tangannya. Kini Ia memanggil kita untuk menikmati persekutuan bersama dengannya. Mari kita datang dalam rasa syukur dan kita sujud menyembah Tuhan Allah namanya. Marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 4. Tuhan Allah namamu. Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah bersaksi dalam keutuhan ciptaan. Melalui tema ini kita diajak untuk kembali menghayati pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita melalui pengajaran dan firman Allah, sehingga kita bisa semakin mengenal Tuhan yang baik itu. Melalui tema ibadah saat ini, kita juga dipanggil untuk memberitakan kasih itu di tengah-tengah dunia dengan terus terlibat untuk memelihara keutuhan ciptaan. Kita diajak untuk turut merawat kehidupan ini melalui kepedulian kita terhadap seluruh ciptaan. Ya, kita dipanggil untuk terlibat menghadirkan harmoni di dalam semesta. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita datang di dalam doa. Dalam kerendahan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ketika di setiap momen persekutuan bersamamu, kami diingatkan betapa kami dikasihi olehmu. Betapa diri kami adalah pribadi yang sungguh berharga di mata Tuhan. Engkau memakai setiap kami dalam segala keberadaan diri ini, baik dalam keunikan maupun keterbatasan kami, untuk menjadi kawan sekerjamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang terindah ini. Tolong kami di dalam keterbatasan kami, di dalam kerentanan kami untuk mengabaikan panggilan-Mu, agar kami dapat tetap tinggal diam di dalam kasih setia-Mu. Kiranya peribadatan kami di hari ini
tidak sekedar menjadi ritual semata atau rutinitas, melainkan memberikan kami spirit untuk terus mengusahakan kehidupan yang Engkau kehendaki. Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap diri kami saat ini, pribadi lepas pribadi. Ya Yesus, sapalah kami dengan cinta-Mu yang lembut dan hangat. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai tanda karya keselamatan bagi dunia ini. Maka dari itu, Ia telah melimpahkan pengampunan dosa dan hidup baru kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kembali. Mari kita berdoa. Di tengah kehidupan yang menawarkan banyak godaan, terlebih di tengah kerentanan kami untuk tergoda dengan situasi di sekitar kami, saat ini kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu teguhkanlah hati kami dengan firman-Mu ya Allah. Dan biarlah saat ini pikiran kami benar-benar sungguh tertuju, terarah kepada Kristus Sang Sabda itu. Kepada firman yang akan menolong kami untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga hanya kebenaran-Mu yang Ia sampaikan, Ia wartakan. Tolong kami semua ya Allah. Inilah Tuhan setiap kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa ya Kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, di tangan saya ada senter. Senter barang ini ada di tangan saya bukan tanpa arti. Jadi saudara-saudari terkasih, barang ini adalah salah satu barang yang pasti diingatkan oleh orang tua saya, terkhusus almarhum ayah saya, ketika saya hendak berpergian dengan atau tanpa kehadiran mereka, atau tanpa kehadiran orang rumah. Jadi kalau saya pergi sendiri, pasti almarhum ayah saya akan mengingatkan untuk membawa barang yang dinamakan senter ini. Nah, dari awal saya bolang sampai saat ini ketika saya sudah ada di tengah-tengah jemaat Purbalingga, setidaknya barang ini selalu menjadi barang yang ada di list bawaan saya. Nah, waktu itu beliau beralasan bahwa kita butuh penerangan. Ya, sekalipun mungkin di sekitar sudah banyak sumber daya listrik, tapi pasti kita butuh senter. Dan benar saja, dalam pengalaman pertama saya ketika pergi tanpa kehadiran orang tua, yaitu waktu saya SD, saat Perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, saya berpikir, oh ini kan kemahnya di sekolah, pasti secara penerangan sudah aman lah ya. Jadi sempat terpikir untuk tidak membawa senter. Dan ternyata saat Perjusami itu sudah dilakukan, kebetulan sekali akses ke kamar mandi sangat gelap. Untung saja saya membawa senter. Dan itu bukan hanya satu kali manfaat yang saya rasakan dengan membawa senter. Nah, karena itu sejak saat itu saya pasti akan selalu membawa senter. Kemanapun saya akan membawa senter ketika saya pergi sendiri maupun bersama dengan orang banyak. Jadi saya akan pasti bawa senter. Nah, makanya semakin kesini saya mencari senter yang mudah dibawa ya, supaya nggak ribet gitu ya, supaya lebih memudahkan masuk dalam tas. Walaupun sudah ada HP, saya menyadari ya karena HP juga punya keterbatasan di daya baterai, jadi memang perlu senter untuk membantu penerangan ketika sewaktu-waktu situasi di sekitar menjadi gelap. Nah, saudara-saudari, mungkin yang saya alami juga Bapak Ibu saudara-saudari alami. Pasti ada sesuatu, ada petua yang akan disampaikan kepada kita ketika kita sedang berpergian atau terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah suatu bentuk perhatian dari orang yang kita kasihi. Bagaimana mereka mengkhawatirkan kita ketika terpisah dari mereka.
Supaya apa? Supaya kita bisa tetap merasa aman, supaya kita bisa tetap merasa nyaman, supaya kita tetap merasa tercukupi sekalipun tidak bersama dengan mereka. Nah, makanya gak heran ya, akhirnya orang-orang yang kita sayangi itu akan cenderung ngomel gitu ya. Pa, bawa ini, mau bawa ini, dek jangan lupa bawa ini dan itu ya. Pasti ada saja yang disampaikan atau dititipkan supaya kita membawanya. Atau sebaliknya, kita akan mengkhawatirkan orang yang kita sayangi saat mereka berpergi sendirian tanpa kita. Nah, karena itu kita akan sedemikian ngomel ke anak kita, ke saudara kita, ke pasangan kita, supaya mereka tuh benar-benar aman. Bahwa ini dan itu, melakukan ini dan itu supaya mereka aman sekalipun tidak bersama dengan kita. Hari ini kita akan melihat bentuk perhatian yang sama, bahkan dengan penuh kasih dari Yesus kepada murid-muridnya. Kami selalu di dalam kebaktian kenaikan Yesus kita diingatkan bahwa Yesus sebelum terangkat ke surga, sebelum ia meninggalkan para murid, ia berjanji akan mengirimkan Roh Penolong. Yesus menyadari bahwa tugas perutusan kepada para murid itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, apalagi Yesus menyadari Yesus yang bersama dengan mereka saat ini tidak lagi bersama dengan mereka. Itu bukan perkara yang mudah, bukan tugas yang mudah. Para murid akan berjuang sendirian tanpa kehadiran Yesus yang bersama dengan mereka. Nah, karena itu ia berjanji akan mengirimkan Roh Penolong, dan itu sudah kita lihat bersama di dalam pemaknaan kita terhadap hari raya kenaikan Yesus Kristus. Tetapi bacaan hari ini dari perspektif Injil yang lain sejenak mengajak kita untuk mundur. Ya, secara naratif perikop tentang doa Yesus ini terletak sebelum Yesus mengalami Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Nah, itu artinya perhatian Yesus terhadap para murid yang akan melakukan tugas kesaksian itu sebenarnya sudah ditunjukkan dari awal, saat Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Bagaimana ia memperlengkapi para murid dengan ajaran-ajaran yang berpusat kepada kerajaan Allah. Kita melihat di dalam bacaan kita disebutkan 2 kali. Dikatakan di sana bahwa aku sudah menyampaikan firman Bapa kepada para murid. Nah, itu yang kita lihat di dalam bacaan kita saat ini, bagaimana Yesus berdoa bagi mereka. Dalam doanya Yesus menyebutkan bahwa mereka, para murid ini adalah miliknya. Satu ungkapan yang sangat emosional, sangat penuh sentuhan kasih dari Yesus seorang guru kepada murid-muridnya, bahwa mereka ini adalah miliknya. Karena mereka ini adalah miliknya, maka Yesus berdoa supaya para murid dijauhkan dari yang jahat. Supaya para murid juga teguh melakukan tugas perutusan, tugas kesaksian yang tidak mudah. Ya, kita melihat bagaimana Yesus mensupport mereka. Tidak sekedar hal-hal yang tampak mata, bukan sekedar hal kamu perlu bekal pengajaran seperti ini supaya kesaksianmu bisa diterima. Bukan hanya itu, tapi dia juga mengerti kebutuhan mendasar dalam diri para murid sebagai seorang manusia. Saat mereka akan berjuang sendiri, saat mereka berjuang tanpa kehadiran Yesus. Yesus menyadari bahwa mereka juga memerlukan support secara emosi, psikis, spiritual, lebih kompleks dan lebih utuh. Nah, lalu apa yang mau kita renungkan bersama yang bisa kita ambil di dalam perenungan kita saat ini? Pertama, melalui bacaan hari ini kita diingatkan bahwa kita pribadi yang dicintai oleh Allah, oleh Bapa, oleh Yesus yang mengenal kita secara utuh. Mengenal kita secara keseluruhan, gak cuma setengah-setengah. Nah, seorang psikolog bernama Maslow, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia dalam teorinya tentang kebutuhan manusia mengatakan setidaknya ada 5 kebutuhan mendasar dalam diri manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, sandang pangan papan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Itulah kebutuhan mendasar manusia. Dan Yesus menangkap poin itu. Yesus menyadari bahwa manusia juga perlu disupport. Para murid perlu disupport secara psikis, emosi, spiritual, melampaui apa yang tampak mata, apa yang secara fisik dibutuhkan oleh para murid. Dan kabar baiknya sebagaimana ia memperhatikan semua itu dalam diri para murid, dia juga melakukan hal yang sama kepada kita di saat ini.
Ia dengan berbagai caranya yang unik akan menolong kita berjuang di tengah hidup ini. Karena itu, jikalau saat ini kita sedang merasa hidup ini terasa berat, rasanya hidup ini tidak adil setelah apa yang kulakukan, setelah apa yang kuperjuangkan, rasanya realitas di sekitarku tidak bersahabat denganku, mari kita datang kepada Dia. Karena Dia adalah pribadi yang mencintai kita secara utuh, mengenal kita bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Yesus mengenal kita secara utuh. Dia akan menolong kita untuk berjuang. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Di dalam rasa sepi, di dalam rasa kesendirian, Dia akan menghadirkan dirinya dengan berbagai cara supaya kita tetap merasa tenang, aman. Supaya kita tetap merasa di dalam dekapan kasih-Nya. Tapi saya pun menyadari, kita pun menyadari bahwa penghayatan iman yang demikian tidaklah mudah. Dalam situasi yang berat, dalam situasi yang kelam, situasi yang penuh waktu untuk menguras tenaga, membuat kita merasa kita ini lagi berjuang seorang diri. Akhirnya kita menjadi panik dan berputus asa. Kita lupa ada pribadi yang melampaui, melebihi dari masalah-masalah kita, melebihi keterbatasan kita. Karena itu dalam kerendahan hati, mari kita membuka hati kita, membuka diri kita agar Allah berkarya dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, seperti botol minum ini, kita tidak akan merasakan segarnya seteguk air di dalam botol ini kalau kita tidak membuka gelas botol ini dan membiarkan air itu masuk, lalu kemudian kita minum airnya. Kita tidak akan merasakan kelegaan saat kita haus kalau kita tidak membuka gelas botol ini supaya bisa terisi penuh oleh air. Sama demikian dengan bagaimana kita membiarkan diri kita dituntun, bagaimana kita mengizinkan Allah berkarya di dalam kehidupan kita, dalam keterbatasan, dalam kerapuhan, dalam kelemahan kita. Mari kita izinkan Allah berkarya supaya kita bisa merasakan kelegaan itu. Kelegaan yang Allah tawarkan di dalam dirinya, di dalam caranya yang mencintai kita secara utuh. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sebelum semuanya terjadi, sebelum masalah itu pun ada, pergumulan kita hadapi, Dia telah berkarya atas hidup kita agar kita bisa melewatinya dengan baik. Hanya saja tinggal bergantung pada kita. Maukah kita membuka diri kita, percaya kepada Dia, tinggal di dalam kasih-Nya. Karena dengan demikianlah kita menjadi kuat. Dia akan menghadirkan penolong di dalam versinya, dengan caranya yang unik, yang mungkin tidak bisa kita bayangkan secara pikiran kita manusia. Yang kedua yang mau kita renungkan, yang mau kita petik dari firman Tuhan di hari ini, di dalam penghayatan kita bahwa kita pernah merasa seorang diri karena beban hidup yang berat. Kita juga diingatkan bahwa karena kita pernah merasakan itu, ada orang lain juga pernah merasakan hal yang sama. Karena itu biarlah ketika kita sudah disentuh, kita sudah dipulihkan, menolong kita, menginspirasikan kita, memberikan kita daya supaya kita juga bisa hadir bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, bagi anak kita, bagi pasangan kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi orang yang belum kita kenal saat mereka di dalam situasi sepi, dalam situasi sendiri. Kita membuka mata kita, melihat realitas di sekitar kita. Ada orang yang mungkin juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tapi karena kita diingatkan lewat firman hari ini bahwa kita dicintai secara utuh oleh Allah, yuk mari kita memberikan kasih itu, menghadirkan kasih itu, merangkul mereka yang sedang sepi, sedang sendiri, untuk tetap bisa merasakan cinta Tuhan lewat perhatian yang kita berikan. Bawa mereka di dalam doa, bawa mereka juga di dalam pergumulan kita, di dalam doa malam, doa pagi kita. Karena itu adalah cara kita untuk menjangkau mereka, menyapa mereka, mendorong mereka, mendukung mereka di dalam kebutuhan, mereka akan rasa dikasihi, akan rasa disayangi, akan rasa diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya.
Ya, mari kita hadirkan diri untuk mereka. Dengan demikian, maka kehendak Allah di mana setiap orang boleh saling menopang, saling menanggung beban, itu akan terwujud. Kasih-Nya akan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita secara lebih luas, secara lebih di dalam komunitas kita di hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala keberadaan kita saat ini untuk tetap bisa menggantungkan pengharapan kita kepada Dia yang tidak akan pernah membiarkan diri kita seorang diri. Sekaligus mari kita menggantungkan pengharapan kita, menghadirkan diri juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita bersaksi di dalam keutuhan. Setiap orang perlu teman berjuang di dalam rasa sepi maupun sendiri mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita ucapkan pengakuan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat saudara, sahabat, kekasih kami yang sedang lemah tubuh dan juga dalam masa pemulihan. Secara khusus kami mengingat dan menyebut mereka dalam doa. Untuk Ibu Suniati, Bapak Tan Hokwan, Ibu Cikimbeng, Ibu Widya Astuti, Bapak Gunadi, dan saudara lain yang belum kami sebutkan namanya. Kiranya Engkau hadir dalam setiap proses kehidupan mereka, berkarya melalui apapun yang ada di dalam maupun sekitar mereka, supaya pada saatnya mereka boleh mendapatkan pemulihan yang utuh, baik secara fisik maupun pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami juga bersyukur bahwa di tengah persekutuan kami boleh mendukung, boleh merasakan kebahagiaan bersama dengan rekan-rekan kami yang pada pekan ini Tuhan izinkan untuk merayakan berkat Tuhan lewat umur yang bertambah. Kami berdoa untuk anak saudara kekasih kami, Tuhan yang memberkati dan senantiasa menuntun mereka melalui hari-hari anugerah Tuhan. Agar dalam kehidupan mereka dapat mengalami perjumpaan denganmu, sehingga waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk mereka, boleh mereka pakai untuk semakin terus memuliakan nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan mereka. Ya Allah, Sang Kepala Gereja kami juga berdoa sebagai bagian dari GKI Purbalingga. Kami juga mendukung dalam doa setiap program yang akan dan sedang dijalankan. Tuhan memampukan setiap penatua, komisi, dan kami sebagai jemaat-Mu untuk menggunakan setiap kepercayaan dengan tanggung jawab dan bijak, dan senantiasa bersyukur sehingga program yang ada juga boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kerinduan kami terhadap kehadiran seorang pendeta, seorang gembala di tengah-tengah jemaat kami, di tengah-tengah gereja kami, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati proses bersama kami ini. Tuhan yang hadir menolong kami. Terpujilah Engkau, Allah yang memerintah dalam hidup kami. Di saat ini kami juga mau berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Demikian untuk bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi negeri dan daerah Purbalingga yang kami cintai. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai masyarakat untuk bisa mewujudkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kami, baik di dalam perkataan maupun sikap kami. Ya, secara khusus kami mau mendoakan situasi pasca libur panjang ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar setiap masyarakat memiliki kesehatan yang baik dan mereka mau tetap taat untuk melakukan atau untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Sebagai bentuk tanggung jawab karena Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan kepada kami semua. Ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa. Jikalau saat ini kami sudah boleh datang menikmati persekutuan, kami boleh berkebaktian bersama. Terima kasih untuk kebaktian yang boleh berlangsung hari ini, baik di tempat ini maupun gereja-gereja di seluruh dunia. Terima kasih untuk orang-orang yang masih dengan setia berkomitmen untuk terus melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan terlebih dari itu, biarlah ibadah yang terjadi ini bukan sekedar ritual semata, tetapi merupakan kerinduan setiap kami, supaya kami boleh semakin diperlengkapi menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mempercayakan kehidupan kami ya Allah, di dalam setiap karya dan pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Tolong kami supaya tetap memiliki iman yang demikian, sekalipun mungkin tidak mudah, tapi biarlah iman yang melampaui keterbatasan kami boleh menolong kami terus berharap, terus mengarahkan hati kami kepada Allah yang senantiasa menolong kami. Di hari-hari yang kami lalui, kami rindu agar supaya kami bisa menjalin relasi, hubungan yang intim denganmu. Kami mengalami perjumpaan denganmu, dan kehidupan kami boleh menjadi kitab yang terbuka, menghadirkan diri menjadi kesegaran, kelegaan untuk orang-orang di sekitar kami yang memerlukan sapaan dan cinta kasih dari Tuhan. Yaitu Tuhan, biarlah segala hal di dalam hidup kami hanya terjadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah Tuhan setiap doa syafaat kami. Kami menyempurnakan doa-doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Mazmur pasal 30 ayat 5 menyatakan kepada kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan ibu bapak dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onset atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, ibu bapak juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja melalui Bank Mandiri, juga bisa Bank BCA. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di hari ini. Kami masih diperkenankan untuk datang beribadah kepadamu walaupun secara online. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, memberkati, dan menguduskan persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon persembahan kami ini bisa kami pergunakan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini, khususnya di sekitar GKI Purbalingga. Tuhan, tolong kami, ajari kami Tuhan, agar kami bisa mengelola persembahan kami ini, mempergunakannya dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, yang kami mohon, kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanku berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintak yang terlelap. Umat Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah yang sejati dalam hidup kita,
Karena itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada dunia yang dijadikan oleh Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Kami ingin mempersaksikan Kristus, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah di dalam persekutuan bersama dengan Putra dan Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada Dia dan senantiasa membagikan cinta kasih itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.